Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Syafizan selaku pensyarah string teknik. Saya Emmanuel Jomin, nomor matriks di 201910888908. Pada hari ini saya akan membuat satu mikro pengajaran tentang bahagian-bahagian pada selo dan fungsinya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan keluarga selo menurut Sax-Horn-Bostel dan Western Classification. Terdapat 5 klasifikasi menurut Sax-Horn-Bostel. Yang pertama adalah membranofon, kedua adalah elektrofon, ketiga adalah kordofon, keempat adalah aerofon, dan kelima adalah idiofon. Jadi di antara kelima pengelasan tadi, alat musik bertali selo berada pada keluarga kordofon. Sekarang kita akan masuk pula ke dalam Western Classification. Western Classification of Musical Instrument ini terbahagi kepada 5 juga. Yang pertama adalah woodwind, yang kedua adalah percussion, ketiga adalah brass, keempat adalah string, dan kelima adalah elektronik. Untuk Western Classification of Musical Instrument ini, selo berada pada keluarga string, yaitu alat yang bertali. Ini merupakan bahagian-bahagian pada selo: scroll, pegs, pegbox, nut, fingerboard, neck, top, back, F-holes, string, bridge, tailpiece, sides, dan end pin. Fungsi-fungsi pada bahagian selo. Sekarang kita akan masuk ke dalam bahagian-bahagian pada selo. Yang pertama adalah scroll. Scroll ini adalah sebagai hiasan dan sebagai media untuk menggantungkan alat bertali seperti selo. Yang kedua adalah pegbox. Pegbox ini berada di atas neck dan berfungsi sebagai tempat untuk pasak dimasukkan dan tali untuk dilekatkan. Penyesuaian tali diselaraskan oleh pasak di dalam kotak pasak. Yang ketiga adalah tuning page. Tuning page ini merupakan 4 kayu kecil yang berfungsi sebagai penyetim nada. Tuning page juga berfungsi sebagai pengencang dan penahan senar alat musik bertali. Yang keempat adalah neck. Neck alat musik bertali terbuat dari kayu yang diletakkan di belakang fingerboard. Neck memiliki fungsi menahan fingerboard dan tempat meletakkan ibu jari untuk membantu menahan beban alat musik bertali. Yang kelima adalah fingerboard. Fingerboard ini biasanya terbuat daripada kayu iboni. Fingerboard berfungsi sebagai tata letak nada alat musik bertali. Yang keenam adalah string ataupun tali selo. Open string dari kiri ke kanan adalah C, G, D, E untuk selo. Yang ketujuh adalah F-holes. F-holes adalah lubang yang terdapat pada bahagian badan depan alat musik bertali. Sesuai dengan namanya F-hole berbentuk huruf F, F-hole berfungsi sebagai tempat keluarnya suara dari dalam alat musik bertali. Yang ke-8 adalah bridge ataupun jambatan. Bridge ini merupakan kayu yang diletakkan antara fingerboard dan tailpiece. Bridge berfungsi sebagai penghantar getaran dari senar menuju ke badan alat musik bertali. Yang ke-9 adalah tailpiece dan fine tuning. Tailpiece ini berfungsi sebagai penahan senar dan tempat fine tuning sesuatu alat musik bertali. Fine tuning pula berguna sebagai penyetim nada. Fine tuning terletak di tailpiece. Biasanya terbuat daripada logam maupun plastik. Yang ke-10 adalah end pin dan stopper. End pin berfungsi sebagai alat untuk menyokong beban selo, dan stopper pula adalah untuk meletakkan end pin supaya selo tersebut tidak mudah tergelincir. Sekarang kita akan masuk ke dalam cara penjagaan bow. Bow he kelihatan lebih putih setelah di rosin. B, bow he perlu dikencangkan terlebih dahulu sebelum diberi rosin dengan memutarkan skru tension tekanan.
C. Menggunakan pensel sebagai pengukur tingkat kekencangan bowhead sekitar 1 cm. Cara memegang bow. Sumber video adalah daripada YouTube. Berikutnya kita belajar cara memegang bow. Di sini ada 3 bagian dari bow, mulai dari ujung, tengah, dan pangkal. Nah, di pangkal ini sendiri, jadi posisi jari kita, 4 jari kita taruh di atas, seperti ini. Dan posisi jempol, usahakan relax. Nah, relax ini fungsinya agar pergerakan bow ini lebih lentur. Nah, caranya kita jangan terlalu lurus, tapi agak nunduk. Oke. Nah, ini fungsinya supaya kita mendapatkan rileksnya. Jadi beberapa fungsi jari di sini adalah, pertama adalah jempol yang letaknya di pangkal di sini, terus jari telunjuk dan jari kelingking. Nah, power dan titik utamanya ada di sini, dan penyeimbang dia adalah jari tengah dan jari manis. Jadi seperti ini. Oke. Seperti ini. Seperti ini. Nah, untuk tangan kanan, jadi sebelum kita main, jadi posisi bow nanti kecenderungan akan seperti ini dan seperti ini. Jadi posisi bow dari tangan kanan ini, posisi lengan, usahakan lengan lurus. Jadi pengaplikasinya nanti hairbow ini akan menempel ke senar kita. Ini usahakan full ya. Jadi full satu hairbow ini usahakan menempel pada senar. Tidak dianjurkan agak posisi ke atas ini atau terlalu ke dalam. Supaya apa? Supaya untuk produksi suaranya lebih baik. Oke, terus usahakan bahu sejajar. Ya, kita tidak perlu terlalu naik atau tidak terlalu turun. Jadi kita menggunakan berat pada lengan kita masing-masing agar power itu lebih terasa. Kemudian tangan kiri usahakan ketika mencengkram di posisi seperti ini, usahakan siku kita buka supaya mempermudah gerakan jari, dan dia juga lebih fleksibel dalam pergerakan tangan dan bahu. Dan begitu juga dengan bahu, tidak perlu terlalu ke atas. Sekarang kita akan masuk ke dalam bahagian kesimpulan dan rumusan. Yang pertama, musik dapat mengurangkan tekanan kita. Kedua, bermain alat musik mampu menajamkan minda kita. Ketiga, musik dapat menjadi medium untuk memotivasikan diri kita untuk menjadi seorang yang lebih positif. Keempat, alat musik bertali amat penting dipelajari, khususnya ketika berada di pentas yang lebih besar. Sekian saja daripada saya. Maaf jika ada keterlanjuran bahasa. Sekian dan terima kasih.